Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggal 24, besok hari Natal, hari besar teman-teman kita yang merayakan Natal. Selamat untuk malam ini mempersiapkan semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Kalau dari chart astrologi, ini perubahan, ini pukul 12 siang, perubahan energinya mulai dari Leo masuk ke Virgo. Virgo itu lebih untuk keseharian. Jadi kita melihat detail, menyiapkan semuanya, memastikan semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga kita ada yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kita akan memberi perhatian khusus. Tapi kalau kita lihat persis jam 12 ini, bulan itu mengaktifasi Jupiter. Jupiter itu kalau kita lihat kacamata dari bulan, karena kan kita mengikuti kegiatan keseharian kita kan dari bulan. Kita melihat ada tokoh penting di kita, entah ayah, entah bos, tapi kayaknya sekitar ayah, suami ya. Jadi orang-orang yang punya otoritas penting, kepala keluarga, kepala kelompok kita ya, bisa di setting mana aja. Itu pada hari ini dia kayak mengambil peran lebih penting sebagai pemimpin, karena Jupiter itu sendiri adalah pemimpin ya. Dan kita hormat ke Jupiter. Jadi pada saat ini barangkali seberapapun bosnya kita di pekerjaan, begitu sampai di rumah gitu ya, kita melihat di sini ada kepala keluarga, atau nggak harus laki-laki ya, kadang-kadang di keluarga kita ya, karena ini kan macam-macam sekali yang namanya keluarga. Ada tokoh entah nenek kita atau ibunda kita yang biasanya mengatur semua, itu lebih berperan. Kamu untuk ini kamu siapin ini, yang ini kamu siapin ini, kayak gitu. Itu detailnya ya, tapi nggak harus sedalam itu. Tapi intinya adalah pada hari ini kita harus menerima situasi di mana kita mendapatkan instruksi dari orang penting yang lainnya, dan itu mungkin kita, mungkin juga bukan kita, siapapun. Anyway, kalau saya melihat ini adalah hal yang tetap menyenangkan karena trainnya kan dari matahari. Jadi ini kayak situasi yang menyenangkan, mudah-mudahan semua menyenangkan. Dan kalaupun ada ketegangan, anyway semua ceritanya nggak ada yang baru ya, masih Mars yang trine Chiron, itu penting juga. Ini sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun tapi nggak sampai akhir banget. Itu kayak hubungan yang tadinya tajam itu kayak difasilitasi untuk sembuh. Jadi kalau ada luka itu kayak sembuhnya lebih cepat gitu. Ada obat yang bisa membuat kita menjadi lebih cepat melewati masa tersulit ini. Dan ketika memimpin siapapun tokoh tersebut, dan itu bisa kita juga, itu benar-benar adalah orang yang sangat bijaksana dan sangat memikirkan semua orang. Dan Venus masih station, kalau menurut saya kita sangat menghargai semua apa yang terjadi di lingkungan kita, apapun itu. Dan kenapa ada gambar si musang di tengah-tengah di antara dua tanaman yang cantik ini? Kalau menurut saya ini adalah situasi yang tricky ya. Jadi bagaimanapun juga, apalagi ini kan tanggal 24, 25, walaupun mungkin banyak yang nggak dikasih cuti gitu ya. Jadi tapi tetap aja kan kita nggak bisa keluar, jadi kita tetap attach sama situasi rumah, situasi yang dekat dengan keluarga daripada pekerjaan gitu ya. Dan ini kan tricky karena tidak semuanya sebenarnya punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam waktu yang panjang. Jadi somehow walaupun satu rumah tapi masing-masing kerja, masing-masing sibuk sendiri, itu memberi keuntungan, nggak harus banyak berinteraksi. Nah sekarang kan banyak berinteraksi, itu banyak jebakannya kiri kanan. Kalau kita salah ngomong, salah melangkah, itu membuat situasi nggak nyaman. But somehow sebelah kanan gambar bunga lilinya itu
kita udah cukup dewasa untuk bisa melewati hari ini tanpa harus menimbulkan chaos. Atau ada tokoh tadi seperti nenek kita, kakek kita, orang tua kita, siapapun yang membuat kita walaupun agak awkward ya, sering kan kita harus ketemu dengan kakak adik yang biasanya kita nggak terlalu sering ngobrol, terus ada satu pihak yang hobinya memamerkan gitu, dan kita sebenarnya agak nggak nyaman. Itu biasa, semua orang ngalamin hal itu, dan kita harus keep up dengan proses ini, karena kalau kita keluar dari situ kayaknya dianggap pemberontak or something. Jadi ditahanin aja kalau menurut saya apapun yang terjadi. Satu kartu jumping di sini, the altar priestess, preparation, prayer, sacred ritual. Iya, jadi ini memang ritual kok. Ya udah dijalanin aja, tiap tahun cuman berapa kali sih ketemu gitu kan. Dreams come true, ini kartu masa lalunya. Sekarang ada strengthen bond, kemudian third eye chakra. Jadi kalau kembali saya ambil situasinya seperti tadi, sebenarnya masing-masing sudah berjalan sendiri-sendiri dengan mimpinya sendiri, dengan upayanya sendiri, dengan hasil yang mereka dapatkan dari upaya mereka. It doesn't matter, masing-masing tuh punya jalannya sendiri. Dreams come true buat masing-masing. Sekarang waktunya bertemu dan memperkuat hubungan. Ya, kita lihat ada satu tokoh tadi yang saya katakan orang tua atau nenek kita. Kayaknya nenek kita di sini soalnya. Ya, kita lihat penggambarannya dan kita bisa melihat dengan mata ketiga ya yang di dahi kita. Is most often talked about all of the chakras, clairvoyance, intuition, higher levels of consciousness, and all associated with energy center. Jadi kita fokus aja melihat sesuatu, jangan dilihat materinya, tetapi bahwa ini adalah kesempatan bersama. Kadang-kadang mulut ada yang suka keceplosan, ada karakter yang suka invasi, ada karakter yang pemalu, dan kadang-kadang itu membuat kayaknya hierarki, ada yang lebih tinggi, lebih tua, lebih keren, lebih. Jangan lihat semua pakai mata yang di kening ini ya, untuk melihat bahwa orang yang suka pamer, bragging gitu ya, belum tentu dia yang paling berharga. Tapi kita juga nggak perlu merendahkan dia, why? Nggak perlu. Jadi happy aja, dibawa enteng aja, diambil, yang penting happy, semuanya dianggap. Jangan serius-serius lah gitu, intinya jangan serius-serius, sudahlah. Ini kan waktunya senang-senang, nggak usah dimasukin ke hati. Berapa sering sih ketemu gitu misalnya ya, kita lihatnya ke depan aja bahwa dia adalah saudara kita, dia keluarga kita, dia orang-orang yang kita sayangi. Kita juga nggak pernah kepingin ada hal buruk terjadi pada mereka. Jadi lihatnya jauh ke depan. Dan iya, kadang-kadang ini kan Page of Cups sebagai tantangan ya. Kadang-kadang kita hanya diminta untuk menunjukkan gesture ekspresi dari kebaik hatian. Mungkin ada yang provoke kita untuk nyebelin banget, nggak usah. Karena sebenarnya kita cuma butuh itu kok. Dan kita tidak perlu punya ekspektasi jauh terhadap mereka. Dia seharusnya begini, dia seharusnya begitu, saya seharusnya begini, anak-anak seharusnya begini. Tenang. Yang paling bikin stres itu biasanya adalah kita berharap lebih mampu membanggakan, memamerkan anak-anak kita. Ya, dan ada sebagian yang memang dikasih situasi lebih sering membanggakan, karena memang kalau ketemu apa yang diomongin kalau bukan itu. Kalaupun kita tidak merasa punya informasi tersebut, tenang aja, who cares? Karena setiap orang juga sibuk dengan pikirannya sendiri. Kalaupun mereka ngomongin kita, so what gitu loh, keluarga juga gitu. Jadi King of Wands, nikmati waktu, apa yang ada sekarang semaksimal mungkin. Very clear. Nikmati waktu, apapun yang ada dengan siapapun, nggak usah diambil hati, yang penting seneng-seneng hari ini. Kalau dari spiritual guides-nya, rejoice in your body, your death, your spirit. You are not body, your death, you are your spirit. Exactly, tadi dilihat dengan mata yang ketiga. Jadi
jangan pikir body itu kan kehidupan kita, fisik, duniawi. Death itu transformasi. Spirit itu ada yang lebih jauh. Ya, lebih jauh daripada fisik, transformasi, pergerakan. Ya, you are your spirit. Yang penting spirit kita. Ya, kita isi batin kita dengan light, love and light. Oke, Benita Indra Saris ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.